Nah, sekarang kita lagi ada di 372 Dago Pakar. Kita habis jalan-jalan sama ibu. Dari mana bu tadi? Dari Rencana ke Bantar Awi. Bantar Awi ya. Kebetulan kita ada tamu juga nih dari BRIN. Ya. Halo Pak. Halo Mas. Jadi gimana bu? Cerita-cerita bu. Ada kegiatan apa dan rencana apa nih mengundang pihak BRIN? Ya, kita tuh dari 372 Kopi Dago Pakar dari 2017 waktu ini pertama dibuka. Terus kita di depan ada lahan pinus dan ada danau atau kolam pakar. Saya surprise aja sih karena tuh kolam itu tuh kotor gitu. Padahal dulu tahun 83 waktu saya di sini tuh orang pada berenang, pada cuci baju gitu. Jadi kayak ada aduh sayang banget gitu ya. Kayak kepedulian aja sih. Ini pengen kolam ini bisa bersih, bisa kembali seperti semula gitu. Padahal kita atau ibu sendiri kan di sini bersinggungan dengan wilayah konservasi ya, Taman Hutan Raya dan juga Indonesian Power selaku pemilik kolam pakar itu ya. Jadi memang kita pengen bantu Indonesia Power. Lalu kita dapat kabar juga 2 tahun yang lalu bahwa Indonesia Power nggak bisa membersihkan, membuang lumpur dan kotoran hewan. Karena oleh Citarum Harum dan Dinas Lingkungan Hidup itu dianggap mencemari sungai gitu kan. Jadi lumpur menumpuk, debit airnya juga makin berkurang. Pasti listrik yang dihasilkan oleh Indonesia Power juga makin berkurang kan gitu. Dan katanya udah merusak baling-baling di turbin juga gitu. Akhirnya. Itu sampah kotoran itu dari ini ya bu, dari rata-rata dari hulu sungai Cikapundung itu ya, peternak. Betul. Dan udah gitu mungkin dengan pertambahan sapi dan jumlah manusia juga, jadi mungkin ya pengaruhnya ke kotoran yang masuk juga tambah banyak ya. Nah ini ada inisiasi apa bu sama Pak Dr. Herlian ini? Pak Dr. Herlian Eriska ini kebetulan kita bertemu dan beliau menawarkan teknologi hidrotermal untuk bisa membantu mengurai mengolah limbah lumpur itu. Sedikit Pak, hidrotermal itu gimana Pak konsep teknologinya? Hidro itu kan air ya, setahu saya. Jadi teknologi penguapan air untuk dipanaskan gitu bukan? Atau gimana Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas. Jadi sebenarnya teknologi hidrotermal itu pertama kali itu diciptakan oleh orang Jerman, di mana dia mengolah kayu-kayu dari hutan bakau untuk dijadikan sebagai bahan bakar batu bara, pengganti batu bara. Nah, seiring perkembangannya kemudian teknologi itu terus berkembang gitu. Nah, di Indonesia sendiri teknologi hidrotermal itu sudah mulai merambah ke pengolahan sampah. Dan ini untuk kali pertamanya kita coba untuk pengolahan lumpur. Karena memang lumpur itu sendiri kan terdiri dari 90%-nya itu air. Sedangkan proses ini membutuhkan air. Seperti itu. Jadi konsepnya itu lebih mirip seperti kita memasak pakai presto, Mas. Oh, oke. Ya. Kan biasanya tuh pemanfaatan hidrotermal itu kan untuk recovery bahan bakar, produk kimia kalau yang saya temukan di jurnal-jurnal ya. Itu betul. Biasanya kayak gitu ya? Betul. Oh, gitu. Iya. Ini hidrotermal sendiri bisa disebut sebagai teknologi alternatif ya untuk menghasilkan EBT itu tadi, energi baru dan terbarukan. Ya, betul. Nah, itu gimana tuh? Jadi kalau kita bicara teknologi sendiri kan banyak. Ada yang pakai pembakaran seperti insinerator, insinerasi, kemudian ada pirolisis, gasifikasi. Nah,
hidrotermal sendiri unik dia bukan pembakaran, tapi lebih ke proses reaksi kimia di dalamnya. Jadi kandungan-kandungan organik itu cenderung terurai dengan adanya tekanan dan temperatur. Kemudian dia akan menghasilkan karbon-karbon. Nah, karbon inilah yang nanti bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Seperti itu. Nah, itu hasil dari outputnya itu apa aja tuh, Pak? Apakah bisa jadi pupuk barangkali atau hasil pupuk yang organik, anorganik, atau gimana tuh? Betul sekali, Mas. Jadi 3 keluaran dari proses itu berupa air, produk cair, kemudian ada padatnya, kemudian ada gasnya. Namun karena ini bukan pembakaran, jadi gas yang dihasilkan itu sangat kecil, di bawah 1%. Nah, sedangkan cairannya yang banyak itu masih banyak mengandung zat-zat organik, zat-zat organik. Kemudian karena prosesnya itu sterilisasi, maka prosesnya itu si limbahnya itu lebih cenderung steril gitu. Nah, sehingga produknya itu bisa dijadikan sebagai bahan bakar, menjadikan pupuk organik. Sedangkan untuk bahan bakar padatnya itu kita peroleh dari produk padatnya. Oke. Nah, ini jenis hidrotermalnya ini kan ada yang hidrokarbonasi ya, hidrolikuifaksi, gasifikasi. Betul. Ini masuknya jenis yang mana, Pak? Jadi proses ini memang terbagi dari 3. Ada karbonisasi, ada likuifaksi, dan ada gasifikasi. Karena kita hanya bermain di temperatur sekitar 250 derajat ke bawah, maka proses ini dikategorikan sebagai karbonisasi. Maka nanti karbon-karbon itu akan berada terkoleksi pada produk padatnya, produk padat maupun produk cairnya. Namun dominannya di produk padat, seperti itu. Nah, Bu, jenis sampahnya sendiri di kolam pakar tuh kayak gimana aja biasanya, Bu, kalau di kita yang di sini? Ada sampah rumah tangga ya, karena kalau saya lihat tuh kayaknya penduduk yang di sekitar aliran bantaran sungai itu buang segala macam, sampai pernah ada kasur apa namanya, spring bed ya gitu ya, pokoknya gitulah ya, pokoknya udah segala macam deh, yang udah pasti juga plastik, kotoran hewan, sama lumpur ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya lumpur itu sendiri memang tercipta karena ada aktivitas mikrobiologi, di mana kasus kolam lumpur ini permasalahan utamanya itu kan sebenarnya dari hulu. Ketika dari hulunya itu tidak bisa dikontrol, banyaknya kotoran hewan yang masuk, maka endapan yang turun ke kolam ini menjadi menumpuk seperti itu. Nah, ketika dia menumpuk, mungkin di saat musim penghujan nggak ada masalah ya. Tapi begitu musim kemarau, itu bisa berbahaya sekali gitu. Selain menimbulkan bau yang cukup menyengat, kemudian gas metannya bisa timbul dari sana, itu bisa membahayakan. Tapi itu lumpurnya itu sebenarnya tanah atau? Jadi lumpurnya itu memang kandungannya ada organiknya, walaupun memang sebagian karena perubahan fungsi dari lahan bantaran sungai, maka ada mungkin terjadi erosi, kemudian itu makanya sebagian juga bercampur dengan lumpur dari tanah, seperti itu. Namun kalau cuman tanah biasanya tidak akan terlalu banyak ya, Bu, selama bagus, masih penghijauannya masih aman. Cuma kan kalau ada dari luar sendiri seperti sampah, kemudian aktivitas manusia membuang kotoran hewan, itu bisa memperburuk. Nah, kalau ke dalam reaktornya itu sampahnya harus diolah, Pak? Jadi reaktor itu tidak perlu kita pilah sebenarnya, kalau tidak mengandung besi ataupun kaca gitu.
Jadi semua bisa langsung kita masukkan, kita proses, Bisa diurai ya? bisa langsung diurai. Hanya sekitar 1 jam 30 sampai ya tergantung dengan kompleksitas apa yang kita masukkan, tapi tidak akan memakan waktu hingga 2 jam. Itu perlu pelarut nggak? Tidak perlu Mas. Tidak Jadi perlu. memang hanya mengandalkan air. Oh. Jadi air itu pada tekanan tertentu dan temperatur tertentu dia akan berubah seperti menjadi pelarut. Memiliki karakteristik mirip alkohol seperti itu. Ini hasil akhirnya itu jadi Nanti ya. nah, dari si hidrotermal ini hasil akhirnya jadi apa itu? Cairan. Nanti Tiga tadi kan? jadi Tiga tiga Air, gas, air, gas dan sama padat. padat. Oh, Kalau iya. untuk padatannya kita jadi sebagai bahan bakar padat, biokol. Yang untuk cairannya bisa dijadikan Pupuk ya? pupuk Oh. seperti itu Oh. untuk pembenah tanah. Mhm. Karena kandungan karbonnya kan tinggi, Iya. kemudian asam organiknya juga pasti banyak. Seperti itu. Oke. Soalnya kan di negara maju sendiri, setahu saya energi baru terbarukan ini digunakan 9-14% tuh di Betul, negara-negara maju iya. ya, untuk kebutuhan konsumsi energinya menggunakan biomasa itu Biomasa. sendiri gitu. Bahkan kalau di Jerman sendiri kan ada ATM sampah tuh, itu juga keren tuh, program keren Bu. Jadi si Setor masyarakat sampah, setor. ATM sampah gitu. Jadi konsepnya kita ambil botol-botol kaca atau apa, nanti kita langsung store, langsung keluar duit. Kalau dua itu ujung-ujungnya duit itu. Iya. Jadi memang benar permasalahan sampah tuh bukan hanya tugas pemerintah atau stakeholder yang langsung terdekat, tapi memang itu tugas kita semua gitu. Saatnya kita berkolaborasi, baik teman-teman dari media pun juga seperti ini juga kita sangat apresiasi gitu, Iya. untuk mensosialisasikan karena tapi yang perlu diingat bahwasanya tidak ada teknologi yang sempurna gitu, yang tidak bisa menyelesaikan hanya dengan cukup satu teknologi, tapi macam-macam teknologi pun harus kita kombinasikan untuk mencapai hasil yang optimum. Kalau untuk kolam bakar, Bapak nanti selain hidrotermal mau pakai teknologi apa lagi? Ya nanti kedepannya mungkin untuk perawatannya ya Bu, yang mungkin kita akan coba tambahkan dengan ekoenzim, kemudian kita supply oksigen larut Bubble, ke dalam apa sih? bubble ya. Jadi harapannya ya mungkin mudah-mudahan kolam bakar bisa dimanfaatkan Amin. sebagai fasilitas umum Betul. ya, seperti itu. Iya, kita sih sangat ingin bisa memanfaatkan sekitarnya atau di agak pinggir tengahnya gitu ya. Iya. Karena itu cantik gitu ya. Iya. Soalnya dulu saya sama Bu Hesti juga tahun berapa ya itu Bu? Kita pertama ke IP itu ya? 2017. 2017 ya kita 2018 awal. dengan PLTA Bangkok itu kita itu waktu itu baru sosialisasi bukan. Iya, kita jadi kayak pengen bantu untuk bisa membersihkan ya, Pembersihan kolam bakar itu sendiri ya. Jadi ini udah hampir 5 tahun yang lalu. Cukup lama. Nah Pak, kalau pirolisis itu apa namanya ya? Udah ini belum sih? Udah di Indonesia sendiri udah banyak yang menggunakan teknologi kayak gini nggak sih? Oh, maksudnya yang hidrotermal ini? Kayak hidrotermal, Ya. sorry. Kalau hidrotermal ini sebenarnya sudah ada yang menggunakannya dengan skala yang lebih besar. Untuk sampah itu bisa kita lihat di Semarekon ya. Cuman hanya itu gitu. Mudah-mudahannya dengan adanya inisiasi seperti ini mungkin kedepannya bisa menjadi alternatif, karena selama ini kan yang kita tahu harus dibakar gitu. Padahal itu nggak solutif gitu. Satu hal yang perlu diingat ya itu tadi, balik kesadaran sama masyarakatnya. Itu yang paling penting. Kalau masyarakatnya pintar untuk memilih, maka sampah juga nggak akan banyak seperti ini gitu. Karena sampah sendiri kan ada nilainya. Iya. Betul. Iya. Ya, seperti itu. Dulu juga pernah ada inisiasi ya Bu ya, waktu mau bikin Gojek sampah. Jadi kita punya sampah, ingat nggak Sen?
nanti diambil sama Gojek, tapi nanti ada value-nya tentu ya, ada nilai Sempat jalan value. nggak tuh? Itu baru ini aja, Konsep. baru konsep dan ide-ide saja dulu. Pernah kita ngobrol-ngobrol sama Pak Tauhid juga waktu itu kalau nggak salah, konsep bank sampah itu kan. Bank sampah. Nah, kendalanya ini untuk hidrotermalnya apa aja Pak biasanya? Kemungkinan besar ada beberapa persen kita masih membutuhkan Biaya. bahan impor ya. Oh, bahan impor. Jadi memang ya mudah-mudahan mungkin nanti kedepannya ada perusahaan-perusahaan juga yang mampu untuk supply atau membuat komponen-komponen lokal gitu. Tapi sebenarnya bengkel manapun harusnya bisa ya. Iya. Karena kita juga sudah pernah membuat untuk skala pilot, itu sudah ada yang bisa. Jadi teknologi hidrotermal itu digunakan untuk salah satunya jadi solusi juga, solusi mengurangi sampah di wilayah perkotaan seperti ini ya. Iya, jadi gini, kenapa menurut kita itu teknologi yang tepat untuk mengatasi sampah? Jadi sampah di Indonesia itu sangat unik gitu, nggak seperti di negara lain yang memang sudah terpilah, kemudian sudah ada yang dimanfaatkan, sedangkan kalau kita itu semuanya tercampur, kemudian organiknya tinggi, kandungan airnya banyak, begitu musim hujan jadi cepat busuk. Jadi kita harus membutuhkan suatu alternatif teknologi yang memang cepat mengatasi itu, mengolah. Kenapa masalah sampah nggak selesai-selesai di negara kita? Karena laju pertumbuhan sampah itu tidak bisa diimbangi sama laju pengurangannya. Nah, kalau negara kita atau masyarakat kita ini peduli gitu dengan memilah-milah sampah, maka akan ada alternatif lain. Makanya proses biologi bisa kita aplikasikan, kemudian proses-proses kita bisa integrasikan. Jadi permasalahan utama itu sampah tidak terpilah. Itu kunci ya? Kunci. Makanya itu ya? iya, itu kunci permasalahan di sampah itu harus dipilah. Kalau tidak terpilah ya akibat seperti ini. Akan terjadi penumpukan, diproses secara biologi jadi susah. Nah, makanya kita memunculkan alternatif teknologi seperti ini. Jadi tanpa perlu dipilah, langsung prosesnya bisa berjalan. Karena kita airnya kan juga bisa disuplai dari si sampahnya sendiri yang banyak mengandung air. Iya. Nah, energi biomasa itu yang dikonversi itu emang zero emisi ya? Karena dia prosesnya dekarboksilasi, maka gas yang dihasilkan itu kebanyakan dominan CO2. Namun CO2 di sini adalah CO2 yang bersumber dari biomasa, jadi tidak ada masalah gitu kan. Beda kalau kita membakar bensin atau membakar batu bara gitu, karena itu bukan dari alam gitu. Nah, kalau ini kan memang CO2 yang memang layaknya seperti tumbuhan mengeluarkan bernafasnya gitu. Nature ya, natural. Nature. Jadi makanya proses ini cukup bersih. Gitu. Saya juga pernah menemukan berita sih itu pengusaha daur ulang. Nah, itu kira-kira bisa dimanfaatkan nggak sama pengusaha-pengusaha daur ulang gitu? Bisa. Sangat bisa ya? Bisa sekali gitu. Karena dengan proses yang cepat, kemudian tanpa pemilahan, itu sangat menguntungkan gitu bagi orang yang mau melakukan usaha di bidang itu. Daur ulang. Nah, Bu, jadi gimana nih harapan-harapannya buat Kolam Pakar sendiri nih ke depannya? Sangat besar sih ini bisa berjalan, karena waktu kita ketemu sama tim Indonesia Power, mereka juga baru tahu ya teknologi hidrotermal ini. Mungkin selama ini yang ditawarkan adalah insenerator gitu ya. Terus jadi kita berharap kerjasama BRIN sama IP ini bisa menjadi awal solusi ya Pak ya? Ya, sebagai langkah awal gitu kita ya. Karena udah 2 tahun ini Indonesia Power itu dapat surat peringatan terus lah dari Dinas Lingkungan Hidup
Dan kalau saya tanya, Pak gimana, udah ada kemajuan? Oh belum Bu, kami cuma perpanjang administrasi aja terus. Karena memang Indonesia Power itu tugasnya kan menghasilkan listrik ya. Nah yang harus dibenahi memang di hulu sebenarnya, tapi ya harus bekerja sama dengan banyak lintas sektoral. lintas sektoral. Ya kita nggak usah sampai ke hulu dulu lah, yang di sini aja dulu mungkin jadi ya Pak ya. dimulai yang terdekat, kemudian nanti kita ya sambil edukasi masyarakat karena penting Mas. Kalau bicara tentang air itu kan semua peradaban besar itu selalu dimulainya di sentralnya di air. Nah makanya kita semua ini harus berusaha bagaimana kita menjaga sumber air kita gitu. Kalau kita contoh aja, PDAM mati, karena nggak ada sumber air. Kita nyalahin PDAM, mati-mati. Kok kenapa PDAM mati? Sama PLN juga listrik, semua marah gitu. Tapi kita nggak pernah memarahi diri kita. Kita tidak bisa memanfaatkan listrik seefisien mungkin. Kemudian kita buang-buang air. Itu kan kita butuh edukasi yang seperti itu. Dan nilai ekonomisnya juga buat masyarakat. Insya Allah ya, kalau kita udah memang bisa memaksimalkan lahan kolam pakar ini gitu kan, menjadi nilai ekonomis yang tidak hanya berguna untuk nilai-nilai konservasi, tapi kan untuk perkembangan ekonomi, mungkin untuk UMKM dan lain sebagainya juga pasti ikut terpengaruhi gitu. Berharap sih nanti bisa sampai ke titik itu. Iya. Nah dimulainya dari kopi. Ya, inisiasi oleh Ibu Hesti sebagai inisiator ya, kita hanya kita berusaha support. Hanya berusaha saja. Gitu. Karena ini udah hampir 5 tahun mencoba selalu gitu ya, kepotong COVID 2 tahun gitu kan. Ya mudah-mudahan sebuah jalan. Ya udah, itu aja dulu barangkali obrolan-obrolan ringannya, nanti kita sambung lagi ke part 2-nya. Terima kasih Bu Hesti dan Pak Eris dari BRIN. Berapa menit aja?